Selamat malam, Bapak Ibu, Oma, sahabat, semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, puji Tuhan, kita berkumpul kembali dalam Zoom malam ini di malam ke-7 untuk berdoa bersama di ruang atas seperti yang dilakukan oleh para murid menantikan Roh Kudus. Kita mau siapkan hati yang terbaik untuk menyembah Dia malam ini. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian, jadikan aku rumah doamu. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Kita mau bawa hidup kita ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Marlin, bisa? Ya. Okay. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, malam ini kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau bawa hati kami ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu kami mau serahkan seluruh hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami menyerahkan hati kami malam hari ini. Kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu, Allah yang kudus, yang hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Jadikan kami Tuhan, rumah doa-Mu bagi setiap jiwa yang Engkau percayakan di dalam hidup kami. Jadikan kami rumah doa-Mu bagi keluarga kami. Jadikan kami rumah doa-Mu bagi semua suku bangsa, agar setiap orang yang mengenal kami boleh melihat Engkau, Tuhan Yesus. Agar setiap orang yang mengenal kami, Tuhan, boleh mengenal-Mu. Jadikan kami, Tuhan, bait-Mu yang kudus. Jadikan kami rumah doa-Mu. Kita nyatakan sekali lagi lagu ini dengan penuh iman. Kita mau serahkan hati kita, hidup kita. Kita sungguh-sungguh minta Tuhan, jadikan aku rumah doa-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup.
penuhi hatiku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Inilah doa kami malam hari ini. Jadikan kami bait suci-Mu. Jadikan kami rumah doa-Mu bagi keselamatan jiwa-jiwa. Biar semua suku bangsa, Tuhan, boleh datang mengenal-Mu. Biarlah semua suku bangsa boleh datang menyembah-Mu. Satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang hidup yang menyelamatkan kami. Kami sungguh-sungguh mohon, Tuhan, jadikan setiap kami anak-anak-Mu menjadi tiang doa bagi keluarga kami, menjadi rumah doa bagi keluarga kami, Tuhan. Khususnya mereka, Tuhan, di dalam keluarga kami, jiwa-jiwa yang masih jauh daripada-Mu. Jadikan kami saksi-Mu, Tuhan. Biarlah hidup kami boleh memperlihatkan cinta-Mu. Biarlah hidup kami boleh menjadi buah-buah yang manis dari Roh-Mu, Tuhan. Mari kita nyatakan sekali lagi. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua
datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sendiri yang memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak kesayangan-Mu, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi rumah doa-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau kumpulkan kami malam hari ini. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian kami yang sungguh-sungguh dari hati kami. Ketika kami menaikkan penyembahan kami Tuhan, Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Ketika Dia hadir, Dia memulihkan kami. Ketika Dia hadir, Dia menyembuhkan kami. Ketika Dia hadir, kuasa gelap dilepaskan dari hidup kami. Kuasa gelap lari dari kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau kuasai hati kami malam hari ini, sehingga kami sungguh-sungguh boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, hanya memuji dan menyembah-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini kami Tuhan, kami mau masuk tata suci-Mu. Kami mau imani Tuhan, ketika kami menaikkan pujian ini, Yesus, Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami puja, berdiri di tengah-tengah kami saat ini, berdiri di tengah-tengah kami saat ini, di dalam setiap ruangan dimanapun kami berada.
Engkau Yesus yang hadir di hadapan kami saat ini. Kami sungguh-sungguh mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Raja di atas segala raja. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu yang maha tinggi Tuhan. Kami menyerahkan hati kami untuk masuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi malam hari ini. Kami mau naikkan tangan kami Tuhan. Kami mau naikkan hati kami sungguh-sungguh. Memuji dan menyembah Sang Raja yang berdiri di hadapan kami saat ini. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah
nama sembah dan puji, sembah dan puji. Ya Rabas ya nama ya Rabba ya nama ya Rabas ya nama ya Rabba ya nama ya Ya Rabas ya nama ya Rabba ya nama Telah engkau berdiri di depanku ya Bapa. Melakukan terburu-buru ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Indahnya hadirat-Mu malam hari ini. Engkau membawa kami naik ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau membawa kami terbang ke tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau Allah yang hidup. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mengalami kuasa firman-Mu. Urapi anak-Mu Lina Tuhan. Pakai dia dengan sebebas-bebasnya. Biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam dirinya Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, sungguh-sungguh berasal dari Roh-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan, Lina. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Suster. Hari ini adalah hari ke-7 novena Pentakosta dengan tema
menghasilkan buah Roh Kudus. Renungan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini Bapa, kami ingin mendengar isi hati dan kehendak-Mu atas hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu dan layakkanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Bukakanlah selubung mata hati dan pikiran kami, dan singkapkanlah misteri kerajaan-Mu. Biarlah Roh-Mu saja yang beracara. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena iblis, menjadikan kita sebagai keturunan yang tidak luput dari dosa. Dan kita lahir dari daging manusia berdosa. Jadi, kita tidak lagi dapat mengatakan bahwa saya suci dan tidak berdosa, karena tidak ada satupun di dunia yang terluput dari dosa. Karena kedosaan yang diturunkan itulah yang membuat kita lemah dan selalu tergoda untuk memenuhi kemanusiaan dan kedagingan kita. Sesuci apapun jabatan dan kedudukan kita, tidak ada yang terluput dari dosa. Dan pasti pernah jatuh ke dalam dosa kedagingan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari contoh yang sangat sederhana. Tidak jarang saya dan saudara terkasih seringkali di saat daging kita lemah, saat kita lelah secara fisik, terkadang tanpa sengaja akan mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak enak didengar dan menjadi kemarahan. Akhirnya mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Dan muncul pikiran bahwa saya loh telah lelah bekerja seharian dan meminta orang di sekitar kita untuk mengerti perasaan kita saat itu. Disinilah muncul keegoisan dan hanya mementingkan kenyamanan diri sendiri. Padahal belum tentu orang di sekitar kita itu tidak melalui pergumulan hari ini. Dan disinilah dosa akan muncul. Dan jika pikiran itu diteruskan dan tidak disadari, akan mengakibatkan dosa selanjutnya dan mengakibatkan maut, juga kematian kekal. Apakah kita sadar? Memang kita manusia lemah, tapi bukan berarti kita tidak dapat berusaha untuk menjadi lebih baik. Dari kelemahan itu, kita sangat membutuhkan penolong dan pendoa yang setia, yang mau mengajarkan dan mendoakan kita. Bagaimana kita dapat memperbaiki dan melawan kelemahan-kelemahan kita, dan menjadikan kita anak-anaknya. Karena anak-anaknya adalah selalu mau hidup dalam kekudusan, seperti Roh Allah yang kudus. Bapa telah mengizinkan kita hidup saat ini di dunia ini adalah suatu anugerah dari Bapa. Dan Bapa telah menetapkan misi tertentu dan telah menyediakan banyak alternatif jalan yang dapat kita lalui untuk mencapai tujuan dari hidup kita. Dan kita dapat memilih jalan mana yang ingin kita tempuh. Di saat roh di dalam hati kita meminta kita mengambil jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya, dengan tidak melakukan perbuatan dosa, tapi karena kedagingan, kebutuhan manusiawi, dan kekhawatiran, lalu kita memilih jalan yang lebih instan, dan akhirnya tergoda dengan alternatif jalan yang ditawarkan oleh iblis, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Di dalam ayat ke-17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Terkadang dengan kedegilan hati kita memilih jalan yang instan, dan tidak sabar ingin menikmati hasil dengan lebih cepat. Akan tetapi, Bapa tahu kelemahan kita, dan Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Bapa telah mengirimkan penolong dan sahabat yang setia yang menyertai perjalanan kita, yaitu Roh Allah yang kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa, agar kita dapat melewati jalan yang membawa kita kembali kepadanya di akhir hidup kita di dunia ini. Dan kita harus melekat kepadanya. Ibarat pohon anggur, jika ingin tetap hidup dan menghasilkan buah yang manis, dan dapat dijadikan minuman yang menyegarkan, adalah tetap melekat pada ranting-ranting pohonnya. Karena hanya ranting yang melekat pada pokok anggur akan menghasilkan buah. Dalam hal ini, buah roh itu ialah dapat kita lihat dalam ayat 22 dan 23,
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini hanya akan kita dapatkan jika kita tetap tinggal dengannya dan selalu dekat dengannya. Di dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting, dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dengan tetap tinggal dan menetap dengannya, perlahan-lahan hati, pikiran, dan perbuatan kita akan dibenahi satu persatu menjadi lebih baik. Dan izinkanlah Bapa memprosesmu. Yang dibutuhkan adalah kesabaran, ketaatan, dan tetap setia dalam prosesnya. Kita harus selalu bersyukur dan berserah kepadanya. Karena hanya di dalamnya kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah Roh Kudus. Seperti buah anggur yang tetap tinggal pada rantingnya dan melekat pada pokoknya. Tapi tidak semuanya dapat menghasilkan buah yang baik dan sampai pada saat musim panen. Banyak musim yang harus dilewatinya. Baik musim panas, hujan, badai, ulat, hama, ancaman dari luar, maupun dari dalam pokoknya. Apakah ia mendapatkan air yang cukup dan air itu sampai kepada rantingnya? Atau apakah dia dapat bertahan dari hama yang mendatanginya? Ataukah dia dapat bertahan dari panas dan juga badai yang menerpanya? Apakah si buah anggur tetap berusaha untuk memegang erat ranting pohon anggurnya agar dia tidak gugur sebelum masa panen? Dan setelah masa panen pun, apakah buahnya akan terasa manis ataukah asam? Apakah buahnya akan berkualitas atau tidak? Dan buah anggur di saat siap untuk dipanen juga harus dipetik dan menjadi berguna untuk tuan yang menanamnya. Jika si buah anggur tidak dipetik, maka buah itu akan layu dan akan mati, lalu jatuh ke tanah dan menjadi tidak berguna. Maka sia-sialah perjuangannya bertahan tetap tinggal pada rantingnya.
Begitupun dengan hidup kita. Di saat kita sudah tetap tinggal diam dan mengikutinya setiap hari, tetap saja banyak hal yang harus kita perjuangkan agar kita dapat menghasilkan buah Roh Kudus yang baik dan berguna. Bapa akan memproses terlebih dahulu di titik terlemah kita, dan Bapa akan mengizinkan semua proses itu untuk memurnikan kita. Dan kita harus lulus di ujian-ujian itu agar dapat menghasilkan buah Roh Kudus. Kita akan dihadapkan dengan perjuangan dan pergumulan, baik dari dalam hati kita sendiri, yaitu dalam mengubah cara pandang dan pemikiran kita terhadap diri kita sendiri dan sesama. Kita juga masih harus dihadapkan dengan godaan-godaan dunia dan kedagingan kita untuk tetap dapat hidup kudus di hadapannya. Oleh sebab itu, kita harus mengaktifkan kembali Roh Kudus yang sudah ada sejak semula saat kita dibaptis dan membiarkannya untuk tetap tinggal dan selalu aktif di dalam hati kita. Kemudian setelah kita diproses sedemikian rupa dan telah menghasilkan buah Roh, apakah kita sudah membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena jika tidak, maka kita akan seperti buah anggur yang pada saat panen tidak ikut dipetik, akhirnya jatuh dan mati. Pada saat itu kita akan kembali kepada manusia lama kita dan menjadi sombong karena merasa saya sudah suci dan lebih pantas di hadapan Bapa. Dan barang siapa melakukannya, maka ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan ia tidak berkenan di hadapan Allah. Dapat kita lihat di dalam ayat ke-21b. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti kita lihat juga di ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ada ayat lain yang dapat meneguhkan lagi di Roma 8 ayat 5-6 dan 8. Saya akan bacakan lagi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini adalah perjuangan kita terus-menerus di saat kita masih hidup di dunia ini. Dan pasti kita akan tetap menghadapi dunia dengan segala pergumulannya. Maka mintalah kepada Bapa grand prize untuk menghadirkan Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing. Dan biarlah kita juga mendapatkan door prize yang dapat menghasilkan buah yang limpah dan berguna untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Sehingga hidup kita akan lebih bermakna
dan menjadi berkat untuk orang lain. Jadi, kita harus mematikan segala keinginan daging, mengosongkan hati kita untuk diisi oleh Roh Allah, agar hati kita penuh dengan Roh Allah. Dengan demikian, kita memperoleh damai sejahtera dan sukacita, sehingga dapat membagikannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita sebagai domba perlu gembala yang dapat mengarahkan dan memberitahukan kemana arah jalan yang benar menuju jalan pulang. Dan seringkali sebagai domba, saat kita sudah lelah berjalan, kita haus dan lapar. Dan di sanalah si iblis datang mengintimidasi kita dan membuat pandangan kita berbelok. Dan seolah-olah kita melihat di hadapan kita ada sesuatu yang dapat mengenyangkan dan melepaskan dahaga. Padahal di balik semuanya itu ada jurang yang terjal yang akan membuat kita jatuh dan binasa. Itulah tipu muslihat si iblis. Tapi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dan Allah Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan yang seharusnya kita lewati. Karena Dia yang lebih tahu jalan mana yang sebaiknya kita lewati. Tapi lagi-lagi karena kehendak bebas kita, kadang kita mengeraskan hati dan bebal dan tidak mau mengikuti tuntunan Roh Kudus yang mengakibatkan kita jatuh lagi ke dalam dosa dan maut. Tapi bersyukurlah karena kita mempunyai Allah yang dengan sabar dan dengan penuh kasih mau menunggumu bangkit dan berjalan lagi, dan Bapa berjanji akan menyertaimu sampai selama-lamanya dan selalu ada di sampingmu. Asalkan kita mau bangkit dan bertobat dan mengizinkan diri kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita dapat berjalan lagi menuju jalan keselamatan bersamanya. Berjalanlah terus bersamanya. Apapun yang terjadi, tetaplah memandang ke depan. Dan fokus kita harus tetap tertuju padanya. Berdoalah terus untuk minta pimpinan Roh Kudus agar kita memperoleh hidup yang kekal bersamanya. Semoga lagu ini dapat meneguhkan kita dalam terus berjuang, karena Dia sudah menyediakan semuanya tanpa kita minta. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau
yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oleh karena itu, hiduplah oleh Roh, maka kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Mari berjuang bersama agar Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kita dan kita dapat menghasilkan buah Roh Kudus yang limpah, manis, dan berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita juga dapat merasakan buah Roh Kudus itu dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita tundukkan kepala. Kita resapkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada malam hari ini. Hanya dengan melekat pada pokok anggur, kita dapat menghasilkan buah Roh Kudus. Pokok anggur itu ialah Yesus. Dialah yang mengalirkan, Dialah yang memberikan mata air surgawi, yaitu Roh Kudus kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau rindu kami untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Kami hanya bisa menghasilkan buah Roh Kudus jikalau Roh Kudus tinggal tetap di dalam hati kami. Kami tidak mau menjadi manusia yang biasa-biasa saja, Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang Kristiani yang biasa-biasa saja, yang bagaikan anggur yang tidak dipanen, melainkan jatuh ke tanah dan busuk. Kami tidak mau seperti itu, Tuhan. Itu bukan panggilan hidup kami. Panggilan hidup kami adalah menghasilkan buah Roh Kudus. Kami mau menghasilkan buah Roh Kudus. Mari katakan bersama-sama, kami mau menghasilkan buah Roh Kudus. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ketika kami tidak menghasilkan buah Roh Kudus, maka kami akan dipotong dan menjadi kering, kemudian dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Pada malam hari ini Tuhan, pada malam yang ke-7 novena ini, Engkau mengingatkan kami
panggilan hidup kami untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Dan itu bisa terjadi di saat Roh Kudus sungguh-sungguh tinggal tetap di dalam hati kami, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini kita mau merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia ada di tempat ini, di rumah ini, sekaligus juga ada di rumah Anda. Kami bisa merasakan kehadirannya saat ini. Anda juga bisa merasakannya saat ini. Karena Dia tak terbatas. Datanglah ya Roh Kudus. Di dalam setiap tarikan nafas kami. Datanglah ya Roh Kudus. Penuhilah kami, penuhilah kami. Setiap bagian dari tubuh kami ini, jiwa kami, roh kami, penuhilah, penuhilah. Jangan biarkan ada sedikit pun yang kosong. Penuhilah ya Roh Kudus. Rasakan dan nikmati Roh Kudus di dalam setiap detak jantung kita. Nikmati Dia, nikmati Dia. Berbicara kepadanya. Mintalah Dia menumbuhkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidupmu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan segalanya. Mintalah 9 karunia Roh Kudus datang kepada kita, yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan besarnya. Mintalah. Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus. Penuhilah hati kami. Segarkanlah jiwa kami. Sembuhkanlah tubuh kami.
Rasakan kehadirannya, rasakan jamahannya. Angkat suaramu, sembah Dia. Saat ini mintalah karunia iman. Minta di dalam hatimu, mintalah karunia iman. Iman adalah salah satu dari 9 karunia Roh Kudus. Mintalah karunia iman. Mintalah karunia iman. Untuk berbahasa roh, mintalah karunia.
Allah karunia bahasa roh. Dia Parapalaya akan memberikannya kepadamu untuk memuji dan menyembah Dia lebih lagi. Inanalaya soralaya Analaya soralaya ralaya soralaya ralaya Oh apalahana sorahalaya halahana sarana hata kahara halaha pahara halahana halahata hara pahana halahana Anahata karala patah kerala pahana hana halahana mahata kahara apa parla hana sarala parala apa lahana apa parala hana kerala la ya ya la Kerata kalaya sora ralaya haralaya saralaya Annahalaya sarala paralahana halahaya
Oralaya sora. Panahala hatta haralaya panahalaya sera. masing mengarahkan hati Hala haralaya secara roh. oh. Ora basyara bayara bagiana bayar basyara bagiana Dari ora basyara bagiana Bapakku yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, memberikan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapakku yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, memberikan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapakku yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Seralaya seralaya soralaya abaralaya Terima kasih untuk lawatanmu pada malam hari ini. Terima kasih untuk itu malam yang tidak dapat ditukar oleh apapun juga, yang membuat kami mengerti Engkau adalah mutiara yang begitu berharga. Engkau adalah harta karun yang tak ternilai, yang tidak dapat ditukar oleh apapun juga di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini Engkau mengaruniakan begitu banyak karunia kepada aku. Engkau memberikan satu persatu kado yang indah. Biarlah karunia-karunia itu dapat kami pakai untuk melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk kebersamaan dan indahnya malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk misteri kerajaan surga yang Engkau singkapkan bagi kami. Saat ini, basuhlah kami dengan darah-Mu yang tertumpah di kayu salib. Basuhlah kami. Basuhlah seluruh keluarga kami. Orang-orang yang kami cintai, yang mungkin juga saat ini masih jauh daripada-Mu, yang masih menjauh daripada-Mu. Biarlah darah suci-Mu membasuh tubuh, jiwa, dan roh mereka, membawa mereka masuk ke dalam pertobatan untuk menerima Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan juga damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.